Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, silahkan dibuka halaman 16. Pembelajaran 3. Ino dan keluarga terbiasa bekerja sama dan berbagi tugas di rumah. Mereka juga berkumpul dan berbagi cerita. Coba anak-anak perhatikan. Ayo mengamati. Ibu akan membuat taplak meja. Ibu mengukur panjang meja untuk mengetahui ukuran kain. Ini ya gambarnya, ibu sedang mengukur meja untuk membuat taplak. Kemudian Ino ingin tahu cara mengukur panjang. Ibu mengajari Ino cara mengukur panjang benda. Nah, ini Ino sedang mengukur panjang buku. Nah, sekarang ibu mengukur panjang meja menggunakan meteran gulung. Meteran gulung menggunakan satuan meter. Nah, alat yang dipakai ibu adalah meteran gulung. Sementara kalau Ino mengukur panjang buku menggunakan penggaris. Penggaris menggunakan satuan sentimeter. Jadi beda anak-anak ya. Kalau meteran gulung satuannya adalah meter, kalau penggaris satuannya adalah sentimeter. Sentimeter kalau dalam bahasa Indonesia tulisannya seperti ini, memakai huruf S. Tapi kalau dalam bahasa Inggris S ini diganti dengan huruf C. Ya, tapi membacanya sama, sentimeter. Disingkat cm. Ini memakai aturan penulisan bahasa Inggris, ya, jadinya cm. Nah, nanti jangan kalian menyingkatnya menjadi sm, jangan ya. Singkatannya tetap cm. Kemudian meter disingkat m. Sekarang halaman 17. Tulislah satuan yang digunakan pada gambar berikut. Nah, perhatikan ya anak-anak. Yang namanya satuan itu ditulis di belakang angka hasil pengukuran. Ya, di belakangnya ini. Misalnya nomor 1. Jarak satu pohon ke pohon yang lain 2 meter. Nah, meter ini satuannya. Ya, satuan terletak di belakang angka hasil pengukuran panjang. Satuan yang digunakan adalah meter. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ini seperti contoh nomor 1. Ini gampang sekali anak-anak. Anak-anak tinggal melihat di belakang angka ada satuan apa, nanti tinggal ditulis ya. Nomor 2. Panjang kayu 1 meter. Satuan yang digunakan adalah meter atau disingkat M. Tulis seperti ini ya anak-anak. Nomor 3. Tinggi badan Roni 129 cm. Satuan yang digunakan adalah sentimeter. Dalam kurung cm.
Nomor 4, panjang pita Inka 30 cm. Satuan yang digunakan adalah sentimeter, dalam kurung cm. Nomor 5, panjang celana 1 meter. Satuan yang digunakan adalah meter, dalam kurung m. Nomor 6, panjang buku 12 cm. Satuan yang digunakan adalah sentimeter atau cm. Tulis seperti ini ya anak-anak ya, beserta dengan singkatannya. Gampang ya? Sudah paham kan? Ya, insya Allah sudah paham ya, karena ini mudah sekali, tinggal menulis satuan yang berada di belakang angka hasil pengukuran. Nah, sekarang kalau tadi kita belajar muatan matematika, sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Dengarkan ya. Kegiatan sore di rumah. Sore hari keluarga Ino berkumpul di halaman. Ayah, ibu, dan Ino asyik mendengarkan Arin bernyanyi. Arin menyanyikan lagu Burung Tantina. Suasana berkumpul dengan keluarga sangat menyenangkan bagi Ino. Setelah Arin bernyanyi, ayah bercerita. Ibu, Ino, dan Arin asyik mendengarkan cerita ayah. Ayah bercerita pengalaman lucu saat Arin masih kecil. Waktu kecil, Arin belum jelas berbicara. Arin bernyanyi seperti orang sedang berkumur-kumur. Nah, paham ya ceritanya ya? Keluarga Ino sedang berkumpul di halaman. Ayah, ibu, dan Ino mendengarkan Arin yang sedang bernyanyi. Ya, kemudian ayah bercerita kalau dulu waktu Arin kecil, belum jelas bicaranya, kalau bernyanyi seperti orang sedang kumur-kumur. Nah, sekarang kita jawab soal di bawahnya. Nomor 1, di manakah keluarga Ino berkumpul? Di mana ya keluarga Ino berkumpul? Ini ya, di halaman. Sore hari keluarga Ino berkumpul di halaman. Silakan ditulis sendiri di sini, di halaman. Nomor 2, siapakah yang mendengar Arin bernyanyi? Nah, di sini ya, ayah, ibu, dan Ino asyik mendengarkan Arin bernyanyi. Berarti jawabannya ayah, ibu, dan Ino. Tulis di sini. Ayah, ibu, dan Ino. Nomor 3. Bagaimana perasaan Ino saat berkumpul bersama keluarga? Bagaimana ya perasaannya Ino saat berkumpul bersama keluarga? Ini ya. Suasana berkumpul dengan keluarga sangat menyenangkan bagi Ino. Berarti perasaannya senang. Jawab di sini senang. Sudah, sekarang nomor 4. Apa yang diceritakan oleh ayah? Nah, ini ya. Ayah bercerita pengalaman lucu saat Arin masih kecil. Pengalaman lucu saat Arin masih kecil. Tulis di sini.
Pengalaman lucu saat Arin masih kecil. Nomor 5. Bagaimana suara Arin bernyanyi sewaktu masih kecil? Ini ya, waktu kecil Arin belum jelas berbicara. Arin bernyanyi seperti orang sedang berkumur-kumur. Berarti jawabannya ini, seperti orang sedang berkumur-kumur. Tulis di sini ya, seperti orang sedang berkumur-kumur. Anak-anak, kalau misalnya mengikuti videonya Bu Ranum terlalu cepat, di stop dulu ya. Anak-anak kan sambil menulis, di stop dulu, setelah nulisnya selesai terus dimulai lagi videonya. Ya. Sekarang halaman 19. Tulislah kalimat tanya berdasarkan jawaban berikut. Jadi ini sudah ada jawabannya. Sekarang kita menulis kalimat tanyanya. Oke, perhatikan. Nomor 1. Sudah ada jawabannya. Ibu sedang memasak sayur. Maka kalimat tanyanya adalah, apa yang sedang dilakukan ibu? Silakan anak-anak menulis ya. Nomor 2, jawabannya adalah Ino dan Arin membantu ibu memasak. Maka pertanyaannya, siapa yang membantu ibu memasak? Nomor 3, kalimat jawabannya, mereka bekerja di dapur pagi hari. Maka kalimat tanyanya adalah, kapan mereka bekerja di dapur? Nomor 4, kalimat jawabannya, Ibu Ino dan Arin memasak di dapur. Kalimat tanyanya, di mana Ibu Ino dan Arin memasak? Nomor 5, kalimat jawabannya, Ino dan Arin membantu ibu dengan senang hati. Maka kalimat tanyanya adalah, bagaimana perasaan Ino dan Arin saat membantu ibu? Nah, silakan anak-anak menulis seperti yang ditulis Bu Ranum ini ya. Kalau sudah, kemudian bawahnya. Ini sama seperti yang kemarin, menulis kalimat permintaan maaf. Arin salah mengucapkan lirik lagu. Ino menertawakan Arin. Arin kecewa dan sedih. Ino segera meminta maaf pada Arin. Ino mengucapkan, maafkan aku Arin, aku telah menertawakanmu. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kalian juga boleh memakai kalimat yang lain. Yang penting harus kalimat permintaan maaf yang santun. Yang kedua, ibu membuatkan segelas teh manis untuk ayah. Ayah lupa meminum teh buatan ibu. Ibu menegur ayah. Ayah meminta maaf pada ibu. Ayah mengucapkan, maafkan ayah Bu, ayah lupa meminum tehnya. Kalian boleh memakai kalimat yang lain yang berupa kalimat permintaan maaf yang santun.
Atau boleh juga mencontoh seperti Buranum ini, ya. Sekarang halaman 20. Buatlah sebuah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Gunakan kata dalam kurung untuk membantumu. Jadi kalimat yang kalian buat nanti harus ada kata-kata ini, ya. Buranum memberi contoh satu saja seperti ini ya. Kalian lihat gambar ini. Ini adalah gambar ayah dan ibu pulang dari bepergian. Bisa dari kantor, bisa dari luar kota. Silahkan ya, nanti kalian bisa membuat kalimat sendiri. Tidak harus sama dengan yang Buranum buat ini. Kemudian saat ayah dan ibu pulang, anak-anak menyambut dengan senang hati seperti ini. Ya. Contoh yang pertama, ayah dan ibu pulang dari kantor. Kemudian yang kedua, senang ya, harus ada kata senang. Roni dan Rio menyambut ayah dan ibu dengan senang. Kalian bisa membuat kalimat yang lain, silahkan. Dan untuk yang gambar di bawahnya ini, nanti kalian bisa mengerjakan secara mandiri. Ya, bebas kalimatnya apa, yang penting harus ada kata-kata ini di dalam kalimat tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar muatan SBDP. Ayo bernyanyi. Arin senang bernyanyi. Lagu yang sering dinyanyikan Arin adalah lagu Burung Tantina. Nah, ini anak-anak ada lirik lagu Burung Tantina. Lagu ini berasal dari daerah Maluku. Nah, nanti Buranum akan share link lagunya, kemudian anak-anak hafalkan, kalian perhatikan panjang dan pendeknya bunyi sesuai dengan contoh lagu yang Buranum share nanti. Kemudian kalau sudah hafal, direkam dalam bentuk video. Di video dan dikirimkan ke classroom. Ya, nantinya Buranum akan menilai itu sebagai nilai keterampilan dalam muatan SBDP. Ya, Buranum harapkan semua anak-anak bisa mengirimkan, bisa mengerjakan tugas ini. Jadi ini adalah tugas classroom hari ini. Menyanyikan lagu Burung Tantina dengan panjang pendek bunyi yang tepat. Buranum beri contoh ya. Nanti kalian mengikuti sesuai dengan contoh dari Buranum ya. Menyanyinya cukup nanti satu kali aja ya. Perhatikan seperti ini lagunya. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, seperti itu anak-anak. Nanti menyimak di videonya ya. Buranum tunggu pekerjaan kalian dikirimkan ke classroom.
Dan juga Branum ingatkan untuk yang kemarin belum mengerjakan tugas classroom, ayo segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Disiplinlah dalam mengerjakan tugas agar tidak menumpuk di kemudian hari. Oke. Video untuk tematik sampai di sini dulu. Setelah ini lanjutkan, kita akan belajar bahasa Jawa dan membatik. Terima kasih anak-anak. Branum akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.